Benarkah akhir 2025 dan awal 2026 adalah pintu masuk ke zaman Kolosubo? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri 7 kejadian besar di Indonesia yang menjadi bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Akhir tahun 2025, dunia memasuki fase ketidakpastian yang semakin tajam. Banyak pengamat menyebut ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari siklus sejarah yang sudah lama ditulis dalam ramalan Jayabaya. Dalam tradisi Jawa, setelah zaman Kolobendu, masa penderitaan, korupsi, dan kekacauan, akan datang zaman Kolosubo. Inilah masa kebangkitan. Ketika hadir pemimpin yang lebih adil, rakyat menemukan kembali harapan dan tanah Nusantara kembali subur lahir batin. Pertanyaannya, benarkah akhir 2025 dan awal 2026 adalah pintu masuk ke zaman Kolosubo? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri 7 kejadian besar di Indonesia yang menjadi bukti, sekaligus melihatnya dari sudut pandang ekonomi, geopolitik, dan spiritual Nusantara. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, pemulihan ekonomi Indonesia di tengah krisis global. Tahun 2025 ditandai dengan krisis ekonomi global. Inflasi di Amerika Serikat masih tinggi, Uni Eropa diguncang resesi, dan Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun data menunjukkan Indonesia justru berbeda. Pertumbuhan ekonomi, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia 2025 tetap tumbuh di kisaran 5% di tengah pelemahan global. Angka ini menjadi anomali yang membuat investor melirik Nusantara. Sedang daya beli rakyat, pemerintah berhasil menahan gejolak harga pangan dengan strategi ketahanan pangan berbasis desa. Program hilirisasi nikel, boksit hingga energi terbarukan memberi pemasukan besar ke kas negara. Dan ini yang paling vital, peran seorang pembantu presiden. Di balik semua ini, muncul figur pembantu presiden yang dikenal pro rakyat, mendukung kebijakan redistribusi pajak, dan menahan dominasi oligarki. Tokoh ini sering disebut sebagai penjaga nurani di lingkar kekuasaan, yang mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat kecil. Dari sudut pandang spiritual, pemulihan ekonomi di tengah krisis global ini selaras dengan konsep Tondo Wiwitaning Kolosubo. Awal dari masa keemasan, ketika tanah Nusantara memberikan hasil melimpah dan rakyatnya tidak kekurangan. Yang kedua, Prabowo menjadi pemain penting di geopolitik global. Walau awalnya disebut sebagai relaktan global player, Prabowo tidak bisa menghindari kenyataan bahwa sejarah memaksa Indonesia tampil di panggung dunia. Hubungan dengan PBB, Indonesia mulai lebih aktif di Dewan Keamanan PBB, terutama dalam isu Gaza, Laut Cina Selatan, dan perubahan iklim. Sikap netral aktif Indonesia dianggap sebagai jembatan antara blok Barat dan Timur. Kerjasama dengan negara besar, Indonesia memperkuat poros dengan Rusia, kerjasama pertahanan dan antariksa dengan Tiongkok, kerjasama infrastruktur dan teknologi, serta dengan Amerika Serikat dalam bidang investasi energi hijau. Dengan Eropa, Indonesia menandatangani kesepakatan dagang strategis IEU-CEPA yang membuka akses ekspor. Dan dalam simbol Kalasuba, Jayabaya menggambarkan datangnya pemimpin yang ora seneng pamer, nanging dadi pengayom. Dalam kacamata spiritual, munculnya Indonesia sebagai mediator global. Ini adalah bagian dari proses Nusantara kembali jadi guru dunia.
Yang ketiga, ledakan kerjasama internasional. Akhir 2025 ditandai dengan lonjakan investasi asing ke Indonesia. Ada 3 sektor yang menjadi magnet. Energi hijau, investor dari Jepang, Korea, dan Eropa berlomba masuk ke proyek baterai, geotermal, dan energi surya di Sulawesi dan Kalimantan. Di bidang antariksa, proyek bandar antariksa di Biak dan Kalimantan resmi berjalan, menjadikan Indonesia pusat strategis peluncuran satelit. Dalam bidang teknologi pangan, Indonesia mulai mengekspor teknologi pertanian tropis, termasuk bibit padi yang tahan iklim, ke Afrika dan Asia Selatan. Dari sisi spiritual Nusantara, kerjasama internasional ini menandai kembalinya wahyu ke tanah Nusantara. Dalam serat Musyawarah disebut bahwa Nusantara akan menjadi lumbung pangan dunia dan pusat keseimbangan energi. Yang keempat, kekuatan rakyat di tengah gejolak politik. Akhir 2025, rakyat Indonesia menunjukkan tanda kebangkitan kesadaran. Gelombang demonstrasi yang damai dan munculnya protes besar terkait kebijakan pajak dan transparansi anggaran, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun berbeda dengan masa lalu, protes ini berjalan damai dan berbuah revisi kebijakan. Kekuatan desa. Banyak desa mandiri energi dan pangan yang tumbuh, menjadikan rakyat tidak mudah dikendalikan oleh fluktuasi global. Dalam simbol Kalasuba, Jayabaya menulis tanda datangnya masa baru adalah ketika rakyat tidak lagi takut melawan ketidakadilan, tapi tetap menjaga ketertiban. Secara spiritual, ini menandai hadirnya Suwung Kang Isi, ketenangan yang justru melahirkan kekuatan. Rakyat menjadi sumber energi perubahan. Yang kelima, kebangkitan spiritual Nusantara. Selain aspek politik dan ekonomi, akhir 2025 juga ditandai dengan kebangkitan spiritual. Tradisi suro dan tirakat. Banyak kelompok masyarakat kembali menghidupkan tirakat bulan suro, tirakat muludan, dan doa bersama. Ini bukan sekedar ritual, tapi bentuk penyatuan energi kolektif bangsa. Kita semua menyaksikan fenomena langit, hujan meteor, black moon, dan sejajarnya 6 planet pada Agustus dan September 2025. Itu dianggap sebagai tanda kosmik. Dalam pandangan Jiotisa dan Primbon Jawa, langit sedang membuka pintu transisi, dan kita akan menyaksikan munculnya pemimpin spiritual baru. Bukan dalam arti tokoh agama besar, tapi banyak anak muda yang menjadi penggerak moral di komunitas, membawa semangat gotong royong dan kesederhanaan. Dalam sudut pandang Kolosubo, ini adalah pertanda bahwa tanah Jawa kembali menjadi pusat spiritual dunia. Yang keenam, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Media internasional mulai menyorot Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang, tapi sebagai poros keseimbangan dunia. Financial Times menulis bahwa Indonesia adalah contoh negara yang mampu selamat dari global stagflation trap. Bloomberg menyoroti peluang Indonesia sebagai pemasok utama rare earth yang sangat dibutuhkan industri AI dan teknologi hijau. Al Jazeera mengangkat Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang mampu menjaga moderasi dan stabilitas di tengah krisis dunia. Secara spiritual, sorotan dunia ini adalah bentuk nyata dari ramalan Jayabaya. Tanah Jawa bakal dadi pusering jagat. Jawa akan menjadi pusat dunia. Yang ketujuh, pertanda datangnya Ratu Adil. Poin paling penting adalah munculnya pertanda tentang sosok Ratu Adil. Dalam tradisi Nusantara, Ratu Adil bukan sekedar pemimpin politik, melainkan simbol keadilan kosmik. Pemimpin yang pro rakyat, figur pembantu presiden yang konsisten membela rakyat kecil dipandang sebagai salah satu tanda. Prabowo sebagai simbol kekuatan. Prabowo mewakili energi pelindung yang menjaga bangsa di masa genting.
gerakan kolektif rakyat. Yang lebih penting, Ratu Adil bisa juga dimaknai sebagai kesadaran kolektif rakyat Indonesia, bukan satu individu. Ketika rakyat bersatu menuntut keadilan, maka energi Ratu Adil hadir. Dari sisi spiritual, inilah inti dari Kolosubo, hadirnya keseimbangan baru ketika kekuasaan tidak lagi hanya di tangan elit, tapi menyatu dengan suara rakyat. Jika kita melihat ke belakang, periode 2019 hingga 2024 bisa disebut sebagai fase Kolobendu, pandemi, krisis ekonomi, polarisasi politik, bencana alam, dan ketidakpastian global. Semua terasa berat, namun sesuai siklus Cokro Manggilingan, roda waktu yang berputar. Akhir 2025, awal 2026 adalah masa transisi. Indonesia menunjukkan tanda-tanda keluar dari Kolobendu dan masuk Kolosubo. Akhir 2025 bukan sekedar pergantian tahun, tapi pergantian zaman. Nusantara memasuki babak baru sejarahnya. Jayabaya menyebut setelah penderitaan panjang akan datang masa keemasan, dan tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Zaman Kolosubo bukan sekedar mimpi. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.